Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Malam sudah hampir berakhir, dan hal itu membuat festival api di ibu kota bunga juga hampir berakhir. Para penduduk benar-benar menikmati satu malam tanpa Orochi itu. Bahkan mereka yang mabuk mulai mengatakan hal buruk tentang hidup di negeri ini. Ya, kelelahan jiwa dan hati para penduduk ibu kota bunga ditumpahkan pada malam itu. Dan Wano pun seolah merindukan sosok pemimpin mereka di masa lalu dari klan Kozuki. Ya, di sini kita juga bisa melihat ada patung raksasa Kozuki Toki. Hal ini sejalan dengan penampakan patung raksasa Oden pada chapter 993. Kemudian festival api itu sudah memasuki sesi terakhir, yaitu penerbangan lampion yang berisi harapan para penduduk. Nah, di sini menarik, dengan mengudarakan banyak lampion yang terang, maka dimungkinkan langit Onigashima akan jadi terang. Dan hal itu bisa membuat para penduduk menyadari kedatangan Pulau Onigashima. Apalagi setelah lampion itu diterbangkan, mereka akan melihat ke atas. Dan hal itu bisa tepat ke posisi Onigashima. Yos, kita beralih ke atap Onigashima. Di sini Kaido malah sedang minum sake dan Luffy pun jadi terheran-heran dengan hal itu. Nah, Kaido juga menyinggung tentang festival api yang sedang berlangsung di ibu kota bunga. Dan dia pun mengatakan bahwa ini adalah hari bersejarah untuk Onigashima. Wah, sampai di sini Mimin jadi punya pertanyaan. Jika Big Mom tidak datang ke Wano dan tidak ada penyerangan pasukan aliansi ke markas Kaido itu, apakah Pulau Onigashima akan tetap dipindahkan ke ibu kota bunga? Dan jawabannya sih menurut Mimin iya, karena proyek Onigashima ini memang direncanakan untuk dilaksanakan tahun ini, bahkan tepat malam ini, karena malam ini memang spesial bagi Kaido. Selanjutnya Kaido yang mulai mabuk jadi tertawa hahaha gak jelas. Luffy jadi semakin marah dan langsung menyerang tanpa pikir panjang. Luffy hanya beranggapan kalau Kaido akan jadi lemah karena mabuk dan akan menjadikan hal itu sebagai alasan kekalahannya. Tapi ternyata dugaan Luffy salah besar. Kaido menegaskan bahwa mabuk tidak akan membuatnya jadi lemah. Nah, mabuknya Kaido di chapter ini jadi mengingatkan Mimin pada rencana Kinemon dan para Akazaya yang akan menyerang Kaido saat Kaido mabuk, karena mereka menganggap saat mabuk Kaido jadi lemah. Dan akhirnya hal itu terbantahkan pada chapter ini. Selanjutnya Kaido pun bisa menghindari serangan Luffy dan langsung menyerang balik menggunakan mode hybrid. Nah, mode hybrid Kaido di sini jadi kelihatan lebih berotot. Lalu serangan Kaido bisa telak mengenai Luffy yang sedang meluncur untuk menyerangnya. Di sini efek serangan Kanabo Kaido menimbulkan efek petir putih, padahal Kanabonya sendiri diselimuti oleh petir hitam. Entah sih lebih kuat mana petir putih ataukah petir hitam. Yang jelas serangan itu terasa menyakitkan bagi Luffy. Nah, selanjutnya Kaido yang sudah benar-benar mabuk berubah ke wujud naga. Di sini dia tidak langsung menyerang Luffy. Dia malah ngoceh tentang hancurnya kastil dan juga Pulau Onigashima. Menurutnya butuh waktu 5 tahun untuk memperbaiki semua kerusakan ini. Sementara itu Luffy yang sudah bangkit langsung menerjang ke arah Kaido lagi. Naga Kaido menyadari hal itu. Dia langsung memutar tubuhnya dan memunculkan serangan pisau angin tornado. Tapi Luffy berhasil menahan serangan itu. Mode mabuk Kaido masih berlanjut. Kali ini dia diperlihatkan sedang menangis dan kemudian mempersiapkan serangan Raime Hake dan meluncur dengan kecepatan tinggi. Nah, di sini menarik karena ada panel di mana Luffy berusaha membaca serangan Kaido dan efek yang muncul pada saat itu adalah seperti efek Ken Bonsoku Haki tingkat tinggi. Dan rasanya memang hanya dengan Ken Bonsoku Haki tingkat tinggi saja Luffy akan berhasil membaca arah serangan Kaido yang dilancarkan dengan kecepatan tinggi itu. Nah, disinilah perbedaan mencolok yang bisa kita lihat antara Luffy dan Kaido, dimana saat Hausoku dan Bososoku Haki mereka bisa dikatakan sama, maka Ken Bonsoku Haki Luffy berada di atas Kaido.
Dan tentu kita bisa mengingat bagaimana efektifnya Ken Bunsoku Haki tingkat tinggi milik Katakuri ketika digunakan dalam pertarungan. Nah, dengan Ken Bunsoku Haki tingkat tinggi inilah Luffy bahkan bisa berpijak di Kanabo Kaido yang sedang digunakan untuk menyerang. Lalu Luffy menendang kepala Kaido, tapi Kaido tidak menyerah. Dia balik menangkap kaki Luffy menggunakan ekornya. Dan kedua petarung itu pun melakukan adu kepala headbutt. Dalam adu kepala ini Luffy kalah, dia terpental ke belakang. Menurut Luffy, haki Kaido jadi semakin kuat. Nah, di sini juga menarik. Padahal Kaido kan sudah bertarung lama dengan banyak musuh. Lalu menurut Yamato, Kaido juga sudah mulai melemah. Tapi hanya dengan minum sake saja, haki Kaido bisa meningkat lagi. Dan bahkan bisa memenangkan duel adu benturan haki dengan Luffy. Padahal pada benturan haki mereka yang sebelum-sebelumnya selalu berakhir imbang. Jadi apakah hal itu karena sake yang diminum Kaido? Ya, menurut Mimin sih bukan karena sakenya yang spesial, tapi karena Kaido memang petarung yang spesial. Sake itu hanya digunakan sebagai pemicu saja untuk membuat Kaido lebih bersemangat dalam bertarung. Dan hal itu berhasil meningkatkan kekuatannya. Oke, selanjutnya Kaido menembakkan Boro Breath, tapi lagi-lagi bisa dihindari oleh Luffy. Lalu keduanya mengadu serangan beruntun. Luffy dengan teknik Gomu Gomu no Rock Cutling dan Kaido menggunakan teknik Gundari Ryusegan. Keduanya adu jotos cukup lama dan sempat terkena serangan satu sama lain. Tapi lagi-lagi Luffy yang unggul dalam Ken Bunsoku Haki bisa membaca arah serangan Kaido. Dan Luffy pun bisa menangkap Kanabo Kaido. Lalu menggunakan kaki raksasa pada gear 3, Luffy menendang perut Kaido dengan telak. Nah, pertarungan Luffy dan Kaido pada chapter ini pun hanya sampai di sini saja. Dan seperti yang Mimin singgung di atas, bahwa Ken Bunsoku Haki Luffy memiliki peranan yang penting untuk membaca serangan Kaido dan kemudian melakukan serangan balik. Nah, selanjutnya scene berganti menuju ke tempat para kakek Gorosei yang sedang berdiskusi di Kastil Pangea. Di bagian awal mereka menyatakan bahwa referee ini telah tercemar. Nah, kira-kira hal apa yang membuat Gorosei berpikir seperti itu? Pertama, mungkin dari materi pembahasannya yang cukup berat hingga menghasilkan keputusan yang tidak terduga, yaitu membubarkan sistem Shichibukai. Dan yang telah mencemari pikiran para raja itu adalah para bajak laut, terutama Raja Cobra dari Alabasta dan Raja Riku dari Dressrosa. Lalu yang kedua, tercemar dalam hal pelaksanaannya. Nah, kita sudah tahu kan bahwa Sabu dan beberapa komandan pasukan revolusi telah menyusup ke Mariejoa. Dan telah ada konfirmasi bahwa terjadi pertarungan antara Sabu versus Fujitora dalam rangka untuk menyelamatkan Kuma. Lalu pemberitahuan mengejutkan tentang Sabu di chapter 956 semakin menegaskan bahwa pasukan revolusi telah mencemari referee tahun ini. Tapi dengan risaunya para Gorosei, Mimin malah menduga jika Sabu dan para komandan revolusi telah melakukan sebuah pencapaian yang besar hingga membuat para Gorosei jadi gundah gulana. Kemudian selain itu, pertempuran di Wano yang terlihat semakin memanas membuat para kakek ini semakin risau. Mereka pun mempertanyakan tentang misi penangkapan Nico Robin. Nah, scene kembali ke Wano. Kali ini menunjukkan kapal-kapal pemerintah dunia yang siap untuk masuk ke wilayah Wano Kuni. Tapi ada suatu bayangan besar yang mengikuti mereka dari belakang. Bayangan itu membawa sebuah pulau. Dan panel terakhir pada chapter ini menunjukkan sosok Gajah Zunisa telah tepat berada di belakang armada kapal pemerintah dunia. Nah, akhirnya Gajah Zunisa benar-benar datang ke Wano. Dan dia tentu membawa misi yang sangat penting. Mengenai misi apa itu sudah Mimin bahas pada video yang ini. Yuk selanjut, sebelum panel terakhir kemunculan Zunisa, para Gorosei sempat menyinggung sebuah Devil Fruit legenda yang sudah lama tidak muncul. Bahkan saking berbahayanya bagi pemerintah dunia, mereka sampai menamai buah itu dengan nama lain yang bertujuan untuk menghapuskan nama aslinya dari sejarah. Jadi pertanyaan besarnya, buah apakah itu? Nah, kemungkinan pertama buah itu melibatkan Zunisa,
karena di panel akhir diperlihatkan sosok gajah raksasa itu. Hal ini sih cukup masuk akal, tapi ada satu kelemahan, bahwa para Gorosei ini ternyata belum mendapatkan informasi mengenai munculnya gajah Zunisha di Wano Kuni. Lalu yang kedua, apakah itu Gomu Gomu no Mi ataukah OP-OP no Mi? Entahlah, tapi di sini ada kelemahan besar juga. Karena sudah lama kan pemerintah dunia tahu bahwa pengguna Gomu Gomu no Mi adalah Maki di Luffy dan pengguna OP-OP no Mi adalah Trafalgar di Law. Bahkan di sini Law juga pernah menjadi anggota Shichibukai dan pemerintah dunia juga sempat akan membeli OP-OP no Mi dengan harga 5 miliar berry. Jadi harusnya para Gorosei tidak perlu terkejut dengan kemunculan pengguna Gomu Gomu no Mi dan OP-OP no Mi. Lalu ada juga nih pendapat baru yang mengatakan bahwa Gorosei membicarakan buah milik Otama. Ya, Kibi-Kibi no Mi milik Otama memang sangat overpower untuk mengendalikan monster. Bahkan ketika Otama pingsan pun efeknya masih tetap ada. Tapi pertanyaannya, dari mana para Gorosei ini tahu tentang keberadaan Otama dan kemampuan hebatnya itu? Nah, di sini masih ada jalur informasi yang terputus. Ya, akhirnya dari semua kemungkinan itu, Mimin melihat masih punya kelemahan yang cukup besar. Jadi masih sangat dimungkinkan jika buah legenda yang dimaksud oleh Gorosei adalah benar-benar sebuah Devil Fruits yang baru, yang belum pernah kita lihat bentuknya maupun jenis kemampuannya hingga saat ini. Ya, misteri baru lagi nih, mantap lah. Oke, sampai di sini aja real review untuk kali ini ya. Jika ada saran dan kritik, silahkan bisa disampaikan pada kolom komentar. Oh iya, minggu depan libur lagi guys. Oke dah, yos, Mimin atau Hayato, terima kasih. Ya, sampai di sini aja video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton ya. Jangan lupa kasih like dan subscribe channel Atau Hayato. Show.